ada gerakan minimal 16 lah kelompok atau orang mengajukan uji materi di MK terkait dengan batas bawah usia capres dan cawapres. Dan hati-hati dengan menyeruaknya isu dinasti politik Pak Jokowi ini, yang diuntungkan adalah Anies Baswedan, yang mudah-mudahan majelis hakim di MK tidak mengabulkan permohonan itu, agar isu miring dinasti Jokowi ini semakin ternetralisir kalau MK tegak lurus menjaga konstitusi. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, akhir-akhir ini beredar di media sosial khususnya isu politik yang sangat menarik perhatian, yaitu dinasti Jokowi. Ini terus diperbincangkan berbagai kelompok, berbagai orang di media sosial, terutama WhatsApp, mungkin Instagram, Twitter, dan sebagainya tentang isu dinasti dari Pak Jokowi. Jujur, ini membuat saya prihatin sebenarnya sebagai pendukung Pak Jokowi. Mengapa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang seharusnya harus nice landing Oktober tahun 2024 harus terkontaminasi dengan isu-isu miring seperti dinasti politik dari keluarga Jokowi. Meskipun secara objektif dan faktual saya harus bersetuju untuk beberapa poin. Salah satunya memang semua rakyat Indonesia sudah tahu anaknya jadi wali kota Solo, menantunya wali kota Medan, anak bungsunya ketua umum PSI. Ini sesuatu yang tidak bisa rakyat harus memberikan permakluman. Ini pasti akan memberikan catatan yang sangat tajam kepada keluarga Presiden Jokowi. Karena menurut saya jarang presiden yang mempunyai catatan seperti ini. Presiden Soeharto sebagai contoh, 32 tahun berkuasa. Baru di akhir tahun, berarti kira-kira setelah tahun ke-30 atau mungkin 20 sampai 30 baru anaknya ngerecokin. Baru di akhir masa jabatannya anaknya dijadikan menteri. Tapi Pak Jokowi kan baru 10 tahun. Kan memang hanya 10 tahun berdasarkan konstitusi. Presiden SBY saya harus berikan catatan selama beliau menjabat tahun 2004 sampai tahun 2014 tidak ada anaknya yang menjadi pejabat publik kecuali anggota DPR. Dan ini wajar, kalau anggota DPR wajar lah. Bisa anaknya, menantunya, istrinya, selingkuhannya, biasalah. Indonesia, Bu. Tapi kalau pejabat publik ini Pak Jokowi memang memecahkan rekor. Dan ini menjadi mafhum pada saat orang mengkritisi hal ini. Apalagi yang terakhir ada gerakan minimal 16 lah kelompok atau orang mengajukan uji materi di MK terkait dengan batas bawah usia capres dan cawapres. Dan semua orang mengerti bahwa ini ada kepentingan dari putra sulung Pak Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka, untuk disodorkan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Ini persepsi publik yang tidak bisa harus dibantah dengan narasi-narasi yang sekedar flower lips gitu atau kata-kata bunga. Dan ini terus bergelombang isu dinasti Jokowi. Kita tunggu hasil MK seperti apa. Apakah MK ini benar-benar tegak lurus menjaga konstitusi atau MK terkesan dalam tanda kutip mengikuti arus kepentingan kelompok tertentu atau keluarga tertentu. Apalagi ketua Mahkamah Konstitusi adalah adik ipar
dari Presiden Jokowi. Jadi isu dinasti politik Jokowi ini semakin menyeruak di ruang publik karena memang secara faktual tidak bisa kita bantah gitu loh. Menjelang Pilpres tahun 2024 ini, siapa yang mengambil keuntungan dari adanya isu yang panas di masyarakat dinasti politik Jokowi? Apakah Ganjar Pranowo? Tentu tidak. Bahkan menurut saya Ganjar Pranowo akan dirugikan. Karena apa? Karena Presiden Jokowi notabene masih menjadi kader utama dari PDIP. Ganjar dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi isu politik Jokowi ini sedikit banyak akan mengganggu lah. Tidak merugikan 100% tidak, tapi mengganggu lah persepsi publik terhadap Ganjar Pranowo. Apakah Prabowo Subianto? Menurut saya yang paling dirugikan. Karena selama ini kita lihat bahwa Prabowo ini merasa di bawah bayang-bayang Presiden Jokowi. Bahkan Pak Prabowo mengatakan koalisinya ini adalah timnya Pak Jokowi. Dengan isu dinasti Jokowi yang menyeruak menjadi perbincangan miring di masyarakat, sudah pasti Pak Prabowo akan terugikan. Nah, akhirnya siapa yang mendapatkan keuntungan? Anies Baswedan. Karena apa? Posisi Anies adalah antitesis dari Presiden Jokowi. Dia memposisikan berlawanan dengan Presiden Jokowi. Anies mengusung jargon perubahan, akan merubah mindset paradigma yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, dengan isu-isu miring dari Pak Jokowi ini, Anies akan mengambil keuntungan manfaat. Ini yang membuat saya sedih gitu. Karena apa? Karena kita tahu gerbong dari Anies, siapa sih pengikutnya? Apakah kelompok-kelompok nasionalis yang mencintai NKRI Indonesia? No. Yang banyak terjadi adalah kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok yang mempunyai catatan hitam dalam keberagaman Indonesia ini. Ini yang membuat saya miris itu. Dan di sisi ini saya terjebak dalam dilema. Satu sisi bahwa ini presiden yang saya dukung tahun 2014-2019. Tapi di sisi lain saya melihat secara faktual memang kenyataannya memang begitu. Bagaimana kita harus menjaga lagi? Jadi saya berpikir memang semata-mata yang saya jaga itu adalah 4 pilar kebangsaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu pilar kita yang harus kita jaga. Karena kita tidak bisa lagi menjaga sesuatu yang sudah sulit untuk kita jaga lagi. Jadi saya hanya menyampaikan kepada kelompok-kelompok influencer yang mendukung, yang tegak lurus kepada Pak Jokowi, hati-hati. Dengan menyeruaknya isu dinasti politik Pak Jokowi ini, yang diuntungkan adalah Anies Baswedan. Yang menurut saya harus kita hindari berkuasa. Karena kita tahulah yang tadi saya sampaikan, gerbong-gerbongnya riuh rendah, kelompok-kelompok yang sangat intoleran dan anti keberagaman. Ini kan mengenaskan gitu. Jadi saya tidak tahu ini apa langkah dari keluarga Pak Jokowi menepis isu seperti ini. Mudah-mudahan Majelis Hakim di MK tidak mengabulkan permohonan itu, agar isu miring dinasti Jokowi ini semakin ternetralisir kalau MK tegak lurus menjaga konstitusi. Tapi kalau MK bersikap sebaliknya, justru menjadi kesannya adalah alat kekuasaan kelompok tertentu, ya sudah, wassalam. Kita tidak bisa menolong lagi dalam bentuk apapun. Jadi isu dinasti Jokowi ini akan semakin menyeruak seperti bara api yang disiram bensin, akan berkobar di mana-mana. Dan apa yang terjadi? Turbulensi politik, chaos mungkin akan terjadi. Mudah-mudahan Pak Jokowi menyadari hal ini dan mencegah hal ini terjadi. Jadi isu-isu usia cawapres, janganlah. Nanti saja dibahas setelah Pilpres tahun 2024. Toh kalau memang Pak Jokowi menginginkan Gibran jadi wakil presiden, atau entahlah, entah Pak Jokowi, entah Bu Jokowi, entah siapapun yang menginginkan Gibran
Nantilah, dia masih muda kok. Tahun 2029 Gibran tuh masih kekeh, kokoh, kuat. Biarkan dia jadi gubernur dulu Jawa Tengah. Pengalamannya biar menapak tahap demi tahap. Jangan dikarbit secara instan seperti itu. Itu merugikan Presiden Jokowi dan keluarganya, dan pada ujungnya merugikan Indonesia. Kenapa? Yang mengambil keuntungan adalah kelompok-kelompok yang tidak kita hendaki untuk menguasai Indonesia. Ini catatan saya. Baiklah, sahabat Main TV, kita tunggu saja apakah isu politik yang sangat hangat dinasti Jokowi ini semakin berkobar kemana-mana dan berimbas kemana-mana, atau sebaliknya semakin meredup dengan catatan MK tegak lurus dan membatalkan atau menolak semua uji materi yang menurut saya sangat memalukan ini. Kita tunggu dan kita nantikan apa yang terjadi di negeri ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.